uang copet pas waktunya sampai tujuan ya kalau copet cepatnya pas lah sampai tujuan. Itu pun masih tadi kan dia masih materi yang pertama tadi soalnya ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang penampilan dari tim Motiva yaitu Julian. Baik, kita membutuhkan pilihan nomor 4 yaitu Karmini. Gimana kali kita bisa silakan. Pas waktu jatuh 37 sampai 47 tadi kan. Cuma dia kena di awal tadi. Bisa nanti kita pas lagi. Masalah pergi berlari membawa kotak, terdengar sih terdengar, tapi sayang tidak kompak. Sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperingati hari
kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menjadikan kita untuk meneladani sikap dan perilaku beliau dan kehidupan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk menguatkan kita. Pada kesempatan ini, mari kita renungkan makna Maulid Nabi yang menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, kita masuki urusan yang kelima. Kita panggil Jessica. Kepada Jessica kami persilakan. Jadi gimana tadi? Langsung sehat ya tadi? Apa? Menu apa itu? Enggak, tengoknya katanya kayak besar, kayak hantu itu. So, itu langsung masuk. Saya bilang Apa dia masuk dia? Apa dia masuk dia enggak? Dia cerita enggak? Nampak dia. Bukannya nggak tahu di mana nggak mau. Di Rupiah tadi pas mau keluar nggak mau, dia ada isinya. Gitu kan guys. Kalau orang-orang masukan tuh tanya keluar kan, nggak mau. Tidak ada isinya. Kalau orang sehat suruh keluar kan nggak ngerti dia, jangan keluar. Normal. Tapi kalau masukan itu nggak sulit orang tua, karena orang tua ada di sini juga keluar. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Akhirnya keluar juga kan, capek dia meninggal. sehingga Ya kan kalau kamu keluar kita baca terus sampai capek, nanti capek sendiri. Kayaknya kan dia udah capek. Kasihan aku tuh. Pernah lagi kami bacain orang kerasukan perempuan, kita bacain kursi itu ya. Nah itu lebih parah lagi. Ikut dia itu. Tanya dia. Masa aku tuh tasik dah. Aku ngaji juga ada yang cari bolos gitu. Ini kan asal mula aja kan orang takut. Ya. Ya. Ya pertama memang dia ada orang yang sering kena tuh biasanya memang asam lambung. Dia asam lambung. Terus dia katanya rindu sama abangnya di pantai. Terus di kelas tuh nampaknya ada musuh begitu tinggi. Hitam. Terus langsung masuk ke dalam, langsung nangis dia. Hadis di atas memberikan pengertian bahwa betapa pentingnya kita memperingati Ini agak pidato Nabi sedikit, kan? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperingati hari yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua Tapi kalau ini ada yang nggak pakai teks, menang Ustaz. Ada cerita kan? Kalau ada yang nggak pakai teks misalnya dibaca menang tuh. Kalau nggak ada yang pakai teks itu 25 kan. Nah, udah pasti dia menang tuh. Tapi nggak juga atas. Nggak pakai teks dia ngawur dia kan gimana itu? Yang penting sesuai. Kalau emang bisa dia kan. Yang pertama, menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, menyadarkan kita untuk meladani sikap dan perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mendakwahkan Islam. Pada kesempatan ini, mari kita renungkan makna maulid Nabi dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagimu. Hilang kan? Rasulullah memiliki Ini sifat katanya. mulia seperti kejujuran sisi, Nggak bisa silang. amanah, adil, dan kecerdasan matana. Memang ada penghalang. Allah memiliki amal beliau Terlalu cerah kita. Kamera HP nggak bisa.
Gak bisa nangkap ya kan? Dan sesungguhnya kamu benar-benar berfungsi seperti yang agung. Dewan juri yang berbahagia, dalam rangka memperingati Maulid Nabi, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita ulas kembali kisah perjalanan hidup beliau. Seluruh perjuangan dan ajarannya yang merupakan teladan bagi seluruh umat manusia. Suka sama dia. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. Artinya, engkau semua berada pada akhlak yang agung. Firman Allah ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad merupakan sosok teladan dengan akhlak yang luar biasa. Kehadirannya senantiasa membawa pesan cinta, kedamaian, dan keadilan kepada dunia. Selain itu, beliau merupakan sosok pemimpin yang adil, suami yang penyayang, hingga penuh kasih sayang. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis ini menutup hati kita semua betapa pentingnya menjaga akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan teladan bahwa betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Beliau bersabda, menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap muslim. Dengan sabda ini, Nabi Muhammad mendorong kita untuk senantiasa menggali ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Tak hanya itu, dalam rangka memperingati Maulid Nabi, mari kita berkomitmen untuk mengamalkan ajaran-ajaran beliau dalam kehidupan kita. Mari kita semua menjaga akhlak yang baik, mencari ilmu, dan menebarkan pesan cinta, perdamaian, dan keadilan kepada semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk dan hidayah untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Oh, bukan pelit ya kan? Banyak lagi alatnya. Dan budi luhurnya wajib kita tiru. Sebagai manusia biasa, kita tidak dapat meniru 100% sifat beliau, namun sifat ini dapat kita jadikan acuan dalam berperilaku. Dewan juri yang berbahagia, perilaku jujur atau sisi merupakan sifat utama yang dimiliki Rasulullah. Mengapa demikian? Karena seseorang yang berbuat jujur akan mudah diterima di masyarakat dan di lingkungan. Tidak hanya jujur dengan orang lain saja, yang utama adalah berbuat jujur dengan diri sendiri. Kami dulu Seseorang yang terbiasa dengan perilaku jujur dalam berperilaku akan menunjukkan perilaku yang baik pula. Kemarin kenapa nggak lagi sih? Demikian juga, seorang yang memiliki kejujuran yang rendah akan menunjukkan kualitas akhlak yang kurang baik pula. Dalam berperilaku, harusnya Nabi Muhammad sebagai tolak ukur kita. Hal tersebut dimaksudkan sebagai rasa kecintaan kita terhadap Nabi. Bukan rumah cinta sahabat tuh. Masih pengaraya. Kita senantiasa mempergunakan ini dengan rasa syukur yang mendalam. Semoga senantiasa diberi kemudahan jalan, rezeki, dan peningkatan iman dan takwa.
Muhammad adalah sosok yang sempurna. Saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang istimewa dan mulia dalam segala hal. Beliau ditugaskan oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam, agama kasih sayang, dan agama perdamaian, juga agama kebenaran. Ya 11 deh. Beliau mengajarkan kita untuk hidup dalam kebersamaan, menghormati perbedaan, dan saling tolong-menolong. Beliau bukan hanya seorang Rasul dan Nabi, tetapi juga teladan sempurna bagi seluruh umat manusia. Semoga kelahiran Nabi Muhammad SAW memberikan cahaya dan petunjuk bagi kita semua. Semoga kita menjadi umat yang mengamalkan ajaran-ajaran beliau dengan tulus dan menjadi saksi atas cinta dan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku yang tercinta, sebelum saya mengakhiri dakwah ini, izinkan saya menyampaikan sebuah Pantun lagi. bayi merangkak di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah. Semoga pidato ini menjadi berkah untuk lentera di dalam alam barzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas 11. Baik, itu tadi undian nomor 5. Tahu nih. Sekarang kita panggil undian nomor 6. Nadila. Kepada Nadila kami persilakan. Siapa? Nabila. Nabila. Lepas ini gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di SMP Negeri 2 Kepetuhan pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Mengapa peringatan Maulid Nabi ini diselenggarakan setiap tahunnya? Tentu ada tujuan yang memang dianggap bermanfaat. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, menyadarkan kita untuk meneladani sikap dan perilaku beliau dalam kehidupan. Sampai sekarang nggak ada target kecil lagi. Yang Besar. ketiga, sebagai sarana untuk mendakwah Islam. Paling cepat Iya. isinya. Type C. Pada kesempatan ini, mari kita renungkan Cuman iPhone yang pelit, nggak bisa orang pakai charger dia. menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dalam kehidupan Nggak, dia beda, San. Dia kecil. Nabi Muhammad Tapi sekarang iPhone udah Type C juga sebagian. adalah Biar bisa ikut sama yang lain kalau nggak ada kan. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab Intinya biar pelaku produk aja. 20. Ini yang tadi sulitnya malah soalnya. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagimu. Rasulullah memiliki sifat-sifat mulia seperti kejujuran, sidq, amanah, tabligh dan kecerdasan fatonah. Allah memuji akhlak beliau dalam surat Al-Qalam ayat 4. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dewan juri yang saya hormati, dalam rangka memperingati Maulid Nabi, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita ulas kembali kisah perjalanan hidup beliau, seluruh perjuangan dan ajaran yang merupakan teladan bagi seluruh umat manusia. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk kau Dika. Artinya, engkau sungguh berada pada akhlak yang agung. Firman Allah ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad Mimiknya cuma dari matanya aja. teladan yang dengan akhlak Mimik anak-anaknya tampil apa kan? Miminya pakai mata. Ada nengok penonton udah lain. Saya fokus ke tulis aja jadi lain. Kedamaian dan keadilan kepada dunia. Selain itu, beliau merupakan sosok pemimpin yang adil, suami yang penyayang, hingga penuh kasih sayang. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik kalian
turun lagi. Iya, turun lagi istirahat. Yalah, yalah, gitu ya tuh sediain bapak ini. Hah? Tuntas KBK baru apa? Siap dulu baru. Mau dituntaskan bisa? 12 masih ada bisa luar. Bisa nih. Dua nih. Itu nanti lah kan. Kalau cepat kita lanjutkan. Coba lah, coba lah. Tapi kalau siap boleh setelah mandi dulu. Pokoknya ajan pulang lah. Saudara-saudara yang tercinta, sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya mengungkapkan sebuah pantun. Aduhai banyaknya Saya jeda, dari Tuhan jati, Gerak tapi putih saya ngantuk. tiadakan pernah berkata, Kalau awal nggak tidur, baru mata udah salat. semoga kita mendapat pertolongan di akhirat. Waalaikumsalam. Belum. Panjang bisa. Di asal bagi Ulang lagi nih, nah. bahwa kegagalan untuk membabat berakhir sudah pidatoku ini, semoga bisa memberi manfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penampilan bagian nomor 6. Sekarang undian berikutnya undian nomor 7. Depanan hadir. Kepada hadir kami persilakan. Bang Alifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuril dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama di sesi yang kedua pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita hancurkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaznya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Menteri Dua Kepenuhan, yang kami hormati Dewan Juri yang berbahagia, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta seluruh Sekretari Negeri Dua Kepenuhan, yang kami hormati kakak-kakak kelas yang kami banggakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan hal itu, niscaya apa akan memberikan manfaat kepada di hari akhirat kelak. Dan barang siapa mendermakan satu dirham dalam memperingati hari itu, maka seakan dia mendermakan suatu gunung emas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis di atas memberikan pengertian bahwa betapa pentingnya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengerti hari yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dan perlindungan di hari akhir nanti. Adapun judul pidato saya pada hari ini yaitu Nabi Muhammad adalah seorang sosok teladan sejati, Dewan Juri yang berbahagia. Oleh sebab itulah setiap tanggal 12 Rabiul Awal seluruh umat Islam di seluruh dunia memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan akan mendapat syafaat dan manfaat di hari akhirat nanti. Mengapa peringatan Maulid Nabi ini diselenggarakan setiap tahunnya? Tentu ada tujuan yang memang dianggap bermanfaat. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menegakkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menyadarkan kita untuk mengalami sikap dan perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mendakwahkan Islam. Pada kesempatan ini, mari kita renungkan makna Maulid Nabi dengan mendirikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, teladan terbaik. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagimu. Rasulullah memiliki sifat-sifat mulia
mulia seperti kejujuran diri, amanah, tabligh dan kecerdasan hormona. Allah memuji akhlak beliau dalam surah Al-Qalam ayat 4. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dewan juri yang dihormati. Dalam rangka menyemati Maulid Nabi, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita mulai kembali kita perjalanan hidup beliau, seluruh perjuangan dan ajarannya yang merupakan teladan baik bagi seluruh manusia. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-An'am surah 33 ayat 1 yang RW 1 rumahnya. Ada 1 jam lebih meninggalkan Islam sampai jam Sebelum saya
Pantun. Aduhai banyak contoh dari Tuhan Dati. Nanti kalau tidak akan pernah berkata, cintailah Nabi Muhammad dengan sepenuh hati. Semoga kita mendapatkan pertolongan di akhirat. Ujitin dainnya kopia, kopia dain dari dulu. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 7 menit. Lagi nggak cuy? Ya, bukan pidato tadi dia itu. Pengumuman. Itulah dari penampilan undian nomor 8. Kita menjumpai undian berikutnya, undian nomor 9. Kami panggil Ania. Kepada Ania yang di-9. Apa? Ainia. Ai apa? Ainia. Apanya Dika kalian ini ribut kali Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kenapa dibuat panjang? Puji syukur Biar lama, senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan Siapa pula nonton di panjang kali kan? sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di SMP Negeri 2 Kepenuhan. Kukira nggak pakai teks. Kalau pakai teks mah aja. Panjangnya. Salawat serta salam Berbaju khutbah raya nih. Khutbah raya cocok nih. Panjang. Sallallahu alaihi wasallam dengan lafaznya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kepenuhan, yang kami hormati Dewan Juri yang berbahagia, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta TU SMP Negeri 2 Kepenuhan, serta yang kami hormati kakak-kakak kelas yang kami banggakan. Tuntas, kurangnya tuntas kan? Tinggal satu orang lagi ya? Hah? Bisa, tinggal satu orang lagi. Oh siap ini habis? Habis. Oh udah lah. Maksudnya siap ini satu orang lagi. Satu habis. Habiskan lah. Iya, habis itu nanti lanjut nyanyi lagi kan? Habis zuhur kan? Nah. Kasidah kan? Iya. Dan barang siapa yang Kasidah itu berapa menit pula lagi tuh? Satu buah lagu tuh. Satu buah lagu. Iya, satu buah lagu lah. Kira ada pula pakai lagu wajib Ada lagi. 8 lah. 1 menit baris. Start dan 6 menit. Satu buah lagu kan? Satu lagu 5 menit. Lagunya sama semua tuh bebas. Sama. Sampai apel lagi dah. Sampai apel lagi tadi. 10 pula pesertanya tuh Pak. Hah? 10 pula pesertanya. Laki-laki perempuan tuh gabung atau? Nah, perempuan. Perempuan aja. Semua mendapatkan syafaatnya dan perlindungan di hari akhir nanti. Adapun judul pidato ceramah saya pada hari yakni Nabi Muhammad SAW, seorang sosok teladan sejati. Dewan juri yang berbahagia, oleh sebab itulah setiap tanggal 12 Rabiul Awal seluruh umat Islam di seluruh dunia memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Mana bapak tuh udah akad orang tuh situ mah. Mendapatkan syafaat dan kesempatannya. Udah akad nikah ulah orang tuh situ. Mengapa peringatan Maulid Nabi ini diselenggarakan setiap tahunnya? Tentu ada tujuan yang memang dianggap bermanfaat. Di antaranya sebagai berikut. Yang disampaikan tak tahu apa-apa. Menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, menyadarkan kita Nanti lagi untuk ada saksinya sah Ustaz. Yang sebelah kiri yang tidur suka tahu kamu ngapain. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mendakwahkan Islam. Pada kesempatan ini, mari kita renungkan makna Maulid Nabi dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari.
10 azan. Ya. Mari kita ulas kembali kisah perjalanan hidup beliau. Seluruh perjuangan dan ajarannya yang merupakan teladan bagi seluruh umat manusia. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab 33:21. Mana 33 tuh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna la'ala khuluqin 'azim. Artinya, engkau sungguh berada pada akhlak yang agung. Firman Allah ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad merupakan sosok teladan dengan akhlak yang luar biasa. Kehadirannya senantiasa membawa pesan cinta, kedamaian, dan keadilan kepada dunia. Selain itu, beliau merupakan sosok pemimpin yang adil, suami yang penyayang, hingga penuh kasih sayang. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis ini mengetuk hati kita semua betapa pentingnya menjaga akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga memberikan teladan bahwa betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Beliau bersabda, menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap muslim. Dengan sabda ini, Nabi Muhammad mendorong kita untuk senantiasa menggali ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Tak hanya itu, dalam rangka memperingati Maulid Nabi, marilah kita berkomitmen untuk mengamalkan ajaran-ajaran beliau dalam kehidupan kita. Marilah kita semua menjaga akhlak yang baik, mencari ilmu, dan menyebarkan pesan cinta, perdamaian, dan keadilan kepada semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk dan hidayah untuk mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah dengan segala kebaikan dan budi luhurnya wajib kita tiru. Walaupun sebagai manusia biasa kita tidak dapat meniru 100% sifat beliau, namun sifat ini dapat kita jadikan acuan dalam berperilaku. Dewan juri yang berbahagia, perilaku jujur atau siddiq merupakan sifat utama yang dimiliki Rasulullah. Mengapa demikian? Karena seseorang yang berbuat jujur akan mudah diterima di masyarakat dan di lingkungan. Tidak hanya jujur dengan orang lain saja, yang utama adalah berbuat jujur dengan diri sendiri. Seseorang yang terbiasa dengan perilaku jujur dalam berperilaku akan menunjukkan perilaku yang baik pula. Demikian juga orang yang memiliki kejujuran yang rendah akan menunjukkan kualitas akhlak yang kurang baik pula. Dalam berperilaku harusnya Nabi Muhammad sebagai tolak ukur kita. Hal tersebut dimaksudkan sebagai rasa kecintaan kita terhadap baginda. Foto Pak. Oh iya. Ini nasi pirang kan? Mari kita senantiasa menyambut peringatan ini dengan rasa syukur yang mendalam. Semoga senantiasa diberi kemudahan jalan, rezeki, dan peningkatan iman takwa kita. Muhammad adalah saudara sempurna, saudara sekalian. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang istimewa dan mulia dalam segala hal. Beliau yang dibesarkan oleh Allah untuk menyebarkan agama kasih sayang, agama perdamaian, dan agama Saya full. Saya Senin sampai Sabtu itu ngajar. Jadi ini kayak mana? Baik ya. Ngajar juga hari ini? Di Izin. Beliau bukan hanya seorang rasul dan nabi, Ini nama guru. tetapi Ustaz full di mana ngajarnya? Maksudnya satu sekolah atau manusia. sekolah kemana?
Mawaddah nih 1 sampai siang aja. Mawaddah. Ya, Dari jam sampai jam 12 aja. dari pagi. Oh siangnya kosong. Berarti itu kalau kayak Ustaz hitung jam lah, Ustaz. Hitung jam lah. Atau udah bulanan langsung? Hitung jam. Berapa? Lagi tahun baru bukan. Kalau di kepenuhannya berapa jam? 1 jam? Kalau dulu saya cuma digaji 500, 600. Ya, sekitar 6 bulan baru dapat 900. Berarti sekarang masih 900 gaji Ustaz? Enggak itu Tahun. 1 tahun ngajar. Enggak hitung jam, Ustaz? Enggak. Kalau hitung jam berapa? 18.000, 8.000 lah. Sekarang siapa namanya? Aini apa dia? Ain. Dari penampilan undian nomor 9. Kita lanjutkan undian terakhir, undian 10. Kita panggil Putri Melani. Kepada undian mana? Undian berjalan. Sabila Fahma. Kepada Sabila Fahma tahun 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang deh Putri Melani. Oh berarti 1 orang lagi. Ainia. Aini apa dia? Ainia men. Enggak nama. Dalam kaitan ibadah dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama mencintai dua pada hari ini. Talibah selawat dan Aini yang kedua suku tuh. Yo. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaznya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Negeri Kebumen yang kami hormati, Bapak Juri yang berbahagia, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta Daun PP Negeri 2 Kebumen serta kami hormati kakak kelas yang kami banggakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan hari kelahiranku, niscaya aku akan memberikan manfaat kepada akhir kelak. Dan barang siapa melakukan satu dirham dalam memperingati hari kelahiranku, maka seakan-akan dia mendapatkan satu rumah emas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis datang mengenai pengertian bahwa betapa pentingnya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperingati hari yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dan perlindungan di akhirat nanti. Dewan Juri berbahagia pada bulan tanggal 12 Rabiul Awal, seluruh umat Islam di dunia memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dapat akan mendapatkan syafaat dan manfaatnya di akhirat nanti. Mengapa memperingati Maulid Nabi diselenggarakan setiap tahun? Tentu ada tujuan yang ingin dijaga bermanfaat di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menambah rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menyerahkan kita untuk menjalani sikap dan perilaku yang ketiga, sebagai sarana untuk dakwahkan Islam. Pada kesempatan ini kita dengarkan nama Maulid Nabi sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang dan terbaik. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Allah mengucapkan dalam surah Al-Baqarah ayat 4. Dan sesungguhnya hukum dan dari berbunyi batasi yang agung. Dan saya hormati dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dengan keadaan saya wa'afiat. Dan kita boleh berkati dengan beliau sebagai jalan negara yang merupakan berada bagi seluruh umat manusia. Seperti Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab
jadilah aku. Innaka ada huluk azim. Artinya, kau perlu berada pada akhlak yang aku. Dengan Allah ini menjadi lawan Nabi Muhammad yang luar biasa. Karena sudah semua kita dan manfaat kita dan kepada ini. So, ini kepada sosok pemimpin yang adil. Suami yang bekerja, tidak benar dan segala. Hadis dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW sebaik-baik suami adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis ini kita semua dapat dan ini adalah sehari-hari. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengatakan bahwa sosok pemimpin Allah. Untuk ini adalah waktu bagi kita Muslim. Dengan kata ini, ia menunjukkan dari ilmu yang bermanfaat. Saat itu, dalam rangka berarti Nabi untuk dengan nilai yang kehidupan kita, dengan menjaga akhlak yang baik, kita berdamaian dan keadilan kepada kita. Semoga Allah memberikan hidayah hidayah untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad. Rasulullah dalam kaitan ini walaupun sebagian Islam bisa tidak akan menjadi 100% tiba-tiba terjadi acuan dalam perilaku. Dalam dengan perilaku juga harus merupakan sifat utama yang dimiliki Rasulullah. Mengapa demikian? Karena seorang berbuat itu akan diterima di lingkungan. Tidak hanya itu dengan orang lain saja. Yang utama adalah berbuat itu dengan diri sendiri. Seorang yang biasa berbuat perilaku atau menunjukkan perilaku yang baik pula. Jadi demikian juga orang memiliki sejarah yang mereka akan menunjukkan keadaan yang orang pula. Karena perilaku harus kita harus berdasarkan sebagai apa keadaan kita terhadap kita. Namun peringatan ini dikasih sesuai yang dalam tugas yang merasa dan keinginan disertai dengan kita. Muhammad adalah bentuk sempurna. Saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad SAW adalah segala hal. Beliau dikirimkan oleh Allah untuk menyebarkan banyak kasih sayang, agama kedamaian dan agama kebenaran. Beliau mengajarkan kita untuk hidup dalam kebersamaan, menghormati perbedaan dan saling tolong menolong. Rasul dan Nabi, tetapi juga seorang jalan. Semoga kehadiran Nabi Muhammad SAW menjadikan saya dan petunjuk bagi kita semua. Semoga kita menjadi cara beliau yang tulus dan menjadi kasih dan kepada Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara yang kita, sebelum saya menghidupkan data ini, saya mengucapkan sebuah satu. Aduhai kalian yang berkenan dan kasih, tapi kalian sadar cintailah Nabi Muhammad dengan sepenuh hati. Semoga kita mendapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita tadi ujian nomor 9. Termasuk dan terakhir yaitu kami Putri Melani. Kepada Putri Melani dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu